Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Aziz Mahendra, kelas 5A Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF. Langsung saja masuk yang pertama, enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur atau EA atau dikenal dengan arsitektur enterprise adalah deskripsi dari misi seluruh stakeholder yang di dalamnya terdiri dari informasi, fungsi, atau kegunaan, arah organisasi, dan parameter kinerja arsitektur enterprise dalam menggambarkan perancangan atau rencana dan mengembangkan sebuah sistem yang dapat terintegrasi. Dalam penerapan arsitektur enterprise, organisasi harus menggunakan suatu framework yang sering digunakan sebagai metode untuk melakukan suatu pengembangan arsitektur enterprise. Karena dengan adanya metode, maka organisasi bisa mengelola suatu sistem yang kompleks, serta dapat menyelaraskan tujuan bisnis dan teknologi informasi yang akan diinvestasikan. Pada studi kasus ini, framework yang digunakan adalah TOGAF ADM. TOGAF adalah kerangka atau framework atau metode yang mengembangkan enterprise arsitektur. TOGAF telah menyediakan metode secara lengkap tentang mekanisme membangun, mengelola, dan implementasi enterprise arsitektur sistem informasi dengan metode pengembangan arsitektur ADM. ADM merupakan bagian dari hasil kolaborasi para pelaksana arsitektur di Open Group Arsitektur Forum. ADM sebagai metode dengan memiliki aktivitas yang dapat digunakan untuk memodelkan pengembangan bisnis serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat perencanaan, perancangan, pengembangan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi pada suatu organisasi. Komponen-komponen dalam TOGAF adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu preliminary, merupakan fase persiapan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dari stakeholder, penentuan framework dan metodologi detail yang akan digunakan pada pengembangan EA. Yang kedua, arsitektur vision. Fase ini memiliki tujuan untuk memperoleh komitmen manajemen terhadap fase ADM ini, memvalidasi prinsip, tujuan, dan pendorong bisnis, mengidentifikasi stakeholder. Terdapat beberapa langkah untuk mencapai tujuan fase ini dengan inputan berupa permintaan untuk pembuatan arsitektur. Yang ketiga yaitu bisnis arsitektur, bertujuan untuk memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang bersesuaian dengan bisnis dan memilih teknik dan tools yang tepat, mendeskripsikan arsitektur bisnis existing dan target pengembangannya serta analisis gap antara keduanya. Dan yang keempat, information system arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk mengembangkan arsitektur target untuk data dan atau domain aplikasi. Masuk ke dalam studi kasus. Model enterprise arsitektur sangat penting diterapkan pada organisasi atau perusahaan karena prosesnya berlanjut hingga pada tahap implementasi. Oleh karena itu, dilakukanlah perancangan arsitektur enterprise teknologi informasi pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di Provinsi Maluku Utara, yaitu Universitas Pasifik atau Unipas Morotai, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, preliminary. Pada tahap ini, penulis akan menggambarkan ruang lingkup dan kondisi existing di Universitas Pasifik atau Unipas Morotai. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis paper ini melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan universitas, dalam hal ini pimpinan, rektor, pembantu rektor 1, pembantu rektor 2, pembantu rektor 3, serta para kepala bagian unit atau seperti kepala biro akademik, biro umum, biro keuangan, dan operator IT, bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan akademik, baik dalam sistem pemrosesan data organisasi dan penyajian informasi. Hal ini disebabkan karena lemahnya pemanfaatan teknologi yang tidak efektif, serta tidak ada sistem terintegrasi yang dibangun untuk mendukung kegiatan proses akademik. Universitas Pasifik atau Unipas Morotai merupakan universitas baru, serta kurangnya perhatian dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya peran teknologi informasi dalam proses pengelolaan dan pengembangan organisasi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perancangan arsitektur enterprise teknologi informasi untuk mendukung tata kelola dalam mencapai visi dan tujuan strategis organisasi.
Yang kedua, vision arsitektur. Pada tahap ini di mana fase arsitektur akan menggambarkan perencanaan arsitektur enterprise untuk memenuhi tujuan strategi organisasi, sehingga para pemangku kepentingan mempunyai perhatian yang besar selama proses implementasi. Visi arsitektur merupakan instrumen yang sangat dibutuhkan dalam menginformasikan konsep arsitektur teknologi informasi kepada pemangku kepentingan untuk membuat keputusan dalam mengatur rencana strategi bisnis pada Unipas Morotai sebagaimana yang direkomendasikan dalam fase persiapan, sehingga dapat menghasilkan perancangan arsitektur sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, bisnis arsitektur. Yang pertama, proses penerimaan mahasiswa baru atau PMB merupakan proses yang berfokus terhadap pengelolaan penerimaan mahasiswa baru, mulai dari penerimaan, promosi hingga pada tahap pendaftaran atau registrasi. Pengelompokan aktivitas dari PMB adalah sebagai berikut. Subproses 1 yaitu kebijakan akademik. Aktivitasnya terdapat penetapan kalender akademik, penetapan pengajar, jadwal mengajar, perwalian pengajar, pengelolaan rencana studi, perubahan rencana studi, dan cuti akademik. Subproses yang kedua yaitu belajar atau mengajar. Aktivitasnya pengawasan dan evaluasi data dosen dan mahasiswa, panitia ujian, pelaksanaan ujian, administrasi nilai, transkrip, pelaporan akademik, kerja praktek, dan sidang KP. Subproses yang ketiga yaitu akhir studi. Aktivitasnya seminar tugas akhir, jadwal pelaksanaan seminar, dan sidang tugas akhir. Kemudian yang kedua, proses operasional akademik merupakan proses yang berfokus pada pengelolaan pelaksanaan pendidikan, di mana proses ini adalah aktivitas utama dari perguruan tinggi di Unipas ini. Pengelompokan proses aktivitas operasional akademik sama dengan proses aktivitas PMB. Yang ketiga, pelepasan mahasiswa merupakan proses pengelolaan akhir aktivitas mahasiswa dalam studi akademik di perguruan tinggi ini. Pengelompokan atau proses aktivitas untuk pelepasan mahasiswa dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu subproses 1, yaitu pelepasan. Aktivitasnya perencanaan pelaksanaan wisuda, pembentukan panitia, pelaksanaan wisuda, penetapan kelulusan, evaluasi kegiatan wisuda, pembuatan ijazah dan transkrip, dan perubahan status mahasiswa. D. Informasi sistem arsitektur. Pada tahap ini akan dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu tahap model arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Pada tahap implementasinya bukan berarti bahwa arsitektur data yang menjadi fokus utama, kemudian dilanjutkan dengan arsitektur aplikasi, akan tetapi dapat dilakukan sebaliknya. Yang pertama, data. Dari hasil pengamatan dan identifikasi pada proses utama atau proses kegiatan akademik di Unipas, maka perlu dilakukan identifikasi data sebagai instrumen yang digunakan dalam proses perancangan arsitektur untuk mendukung proses bisnis di Unipas. Pengelompokan data ini memiliki arsitektur yang sama dengan proses pelepasan mahasiswa. Yang kedua, arsitektur aplikasi. Rencana sistem informasi dan aplikasi yang dibangun dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen PMB, sistem informasi manajemen pelepasan mahasiswa, sistem informasi manajemen layanan perpustakaan, aplikasi website universitas, aplikasi perencanaan operasional akademik, aplikasi pengelolaan data mahasiswa, aplikasi pengelolaan data dosen, aplikasi penjadwalan perkuliahan, aplikasi e-learning, aplikasi SMS Center. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas yang sesuai dengan tahapan dan proses penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode TOGAF ADM yang digunakan sebagai tools untuk pembuatan dan perancangan arsitektur enterprise pada penelitian ini telah menghasilkan rancangan model arsitektur secara umum sebagaimana visi dan misi organisasi. Dari hasil pengelompokan perencanaan sistem informasi dan aplikasi dari 4 proses aktivitas utama yang terdiri dari sistem informasi penerimaan
mahasiswa baru atau PMB, operasional akademik, pelepasan mahasiswa serta alumni dan pusat karir yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.